الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Ma'arij di juz 29 ayat 19 sampai 35. Kita baca ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan halu'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan halu'an dengan dua ayat setelahnya. Ini tafsir ayat dengan ayat. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Jika dia ditimpa oleh kejelekan, dia berkeluh kesah, dan jika dia ditimpa dengan kebaikan, dia menahan, kikir, pelit. Kita baca tafsirnya. Innal insana khuliqa halu'an. Ay innal insana jubila ala al-jaza'i wa syiddatil hirsi. Sungguhnya manusia itu jubilah, diciptakan dengan tabiat. Jubila diciptakan dengan tabiat, diberikan tabiat alal jaza'i, di atas jaza', keluh kesah, wa syiddatil hirs, dan hirs yang sangat, ya. Itu disebutkan di sini di ayat, dua ayat setelahnya, yaitu dengan apa?
cinta kepada harta, ya. Sehingga ketika dia mendapatkan harta, dia menahan. Dia menahan. Idza massahu syarru jazu'an ay idza asabahul makruhu. Taib. Wal usru fa huwa katsirul jazai wal asa. Jika dia ditimpa dengan al-makruh, perkara yang dia tidak sukai, dia tidak senangi, wal usru, dia ditimpa kesulitan, kesusahan, maka dia jazu'an, apa artinya? Katsirul jazai wal asa, banyak berkeluh kesah, banyak bersedih akan hal tersebut. Apa maksudnya di sini? Dia tidak bersabar, ya, tidak bersabar, malah sibuk dengan keluh kesah, sibuk bersedih. Taib. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya ini adalah sifat tabiat asli seorang manusia. Itu halu'an, halu'. Ditafsirkan dengan dua ayat setelahnya. Yang pertama, idza massahu syarru jazu'an ay fa yajza'u in asabahu faqrun aw maradun aw dhahabu mahbubin lahu min malin aw ahlin aw waladin. Dikata Syekh, dia akan berkeluh kesah ketika dia ditimpa oleh kefakiran, kemiskinan, penyakit, atau hilangnya, perginya sesuatu yang dia cintai, berupa harta, keluarga, atau anak. Fala yasta'milu fi dzalika as-sabra war ridha bima qadallah. Dia berkeluh kesah, dia bersedih, dan tidak bersabar dan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berarti nampak bahwasanya ini adalah sifat yang tercela. Ya, sifat yang tercela. Dan apa disebutkan tadi? Khuliqah. Ini telah diciptakan menjadi tabiat manusia. Berarti apa? Kita punya modal di situ, punya potensi di situ yang harus kita waspadai. Jika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, maka hati-hati, jangan sampai kita masuk di sini. Jazu'an, banyak berkeluh kesah, banyak bersedih, dan tidak mau bersabar. Apalagi ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sesuatu yang berlawanan. Ya, sesuatu yang berlawanan antara sabar dengan jaza. Ya. Ini bentuk yang pertama, bentuk haluan yang pertama. Yang kedua, wa idza massahul khairu manu'an. Ketika dia ditimpa dengan kebaikan, dia menahan. Baik. Dia menahan. Tafsir sebutkan wa idza asabahul khairu wal yusru fahuwa katsirul man'i wal imsaki. Jika dia ditimpa dengan kebaikan, kemudahan, maka dia banyak menahan. Ya. Banyak menahan, mencegah. Apa maksudnya? Pelit, ya, kikir. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tegas. Wa idza massahul khairu manu'an ay fala yunfiqu mimma atahu Allah. Jadi ketika dia ditimpa dengan kebaikan, dia menahan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia tidak menginfakkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Berarti sebutkan sini khair adalah al-mal. Ya. Dan ini sudah disebutkan di juz 30 penafsiran al-khair dengan al-mal. Wa innahu lihubbil khairi. Taib apa di surah Al-Fajr? Taib. Atau di surah Al-Adiyat disebutkan bahwasanya al-khair adalah harta. Taib, harta.
Jadi dia tidak menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Wala yashkurullaha ala ni'amihi wa birrihi. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, fa yajzi'u fid dharra wa yamna'u fis sarra. Kesimpulannya kata Syekh As-Sa'di, dia berkeluh kesah ketika dia ditimpa kejelekan dan dia menahan pelit ketika dia ditimpa kebaikan. Sarra. Jadi ini lawan dari dua ibadah besar, yaitu sabar dan syukur. Padahal telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa, menakjubkan urusan seorang yang beriman, seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya urusannya seluruhnya itu kebaikan untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak akan didapati kecuali hanya pada diri orang yang beriman. Bagaimana bentuknya? Seorang yang beriman tersebut, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa dengan kebaikan, ya, perkara kebaikan, nikmat, maka dia syakara, dia bersyukur, dan itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa dengan ujian, musibah, cobaan, dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan untuknya. Di sini lawannya. Jadi haluan ketika dia ditimpa dengan kejelekan bukannya bersabar, tapi berkeluh kesah. Taib. Apalagi diiringi dengan bersangka kepada Allah, tidak ridha kepada takdir Allah. Ini mengerikan. Yang kedua, haluan yang kedua, wa idza massahul khairu manu'an. Ketika dia ditimpa dengan kebaikan, diberi harta, maka dia menahan, pelit, kikir. Ini dia tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Taib. Kemudian diperkecualikan illal musallun atau illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Ya, apa maksudnya sini? Alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, bukan sekedar salat, tapi orang yang mereka di atas salat mereka itu daimun, terus menerus. Apa tafsirnya? Kita baca di samping. Illal muqimina lis-salati. Kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Ya, disebutkan bahwasanya iqamatus shalah, menegakkan salat itu, melaksanakan salat itu dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Ya. Ini namanya melaksanakan salat, iqamatus shalah. Jadi bukan fi'lus salat, tapi iqamatus shalah, menegakkan salat. Bagaimana caranya? Khair kita menegakkan salat? Bagaimana caranya? Kita iqamatus shalah, kan di sini disebutkan illal muqimina lis-shalah, kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Apa itu iqamatus shalah? Apa maksudnya? Perhatikan. Rizki. Apa itu iqamatus shalah? Tidak perhatian. Sapri. Ayo, siapa? Firman. Iqamatus shalah artinya? Menegakkan salat dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Baik. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ay alladzina yuhafizuna ala adaiha fi jami'il awqat wa la yashghuluhum anha syagilun. Dan orang-orang yang
di atas salat mereka itu daimun, terus menerus. Apa artinya? Yaitu alladzina yuhafizuna ala adaiha. Orang-orang yang menjaga salat tersebut dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Dilaksanakan salat tersebut ya pada waktunya masing-masing, tepat pada waktunya. Paham ini? Ini artinya alladzina hum ala salatihim daimun, dan dia tidak disibukkan dengan perkara apapun dari salat tersebut. Dia tidak disibukkan dari perkara apapun dari salat tersebut. Yang diperkecualikannya ini sifat yang pertama. Ya, dia menegakkan salat. Ya, orang-orang yang menjaga salatnya tepat pada waktunya dan tidak disibukkan oleh perkara apapun. Dan alhamdulillah dalam Islam itu diberi keringanan. Ya, banyak keringanan dalam Islam. Baik, misalnya dalam kondisi hujan, ya kita boleh salat di rumah. Muadzinnya berkata, "Shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum." Dalam keadaan safar kita juga diberi keringanan, bisa qashar, bisa jamak. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi perang, itu sangat dimudahkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menelantarkan salat. Ya, menelantarkan salat. Kita lakukan di luar waktunya. Baik, ini yang pertama. Jadi yang selamat dari dua sifat tercela tersebut, keluh kesah dan ya pelit, kikir, menahan, itu adalah orang-orang yang salat. Yang seperti yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, walladzina hum atau walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang pada harta mereka terdapat hak yang dimaklumi. Hak yang dimaklumi. Perhatikan apa maksudnya? Hak yang dimaklumi, perhatikan. Walladzina fi amwalihim nasibun muayyanun faradahullahu alaihim wa huwa zakatu. Ya, wa huwa zakat. Orang-orang yang pada harta mereka terdapat bagian yang tertentu. Ya, hakum ma'lum, yaitu bagian yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Itu apa? Itu zakat. Ya, zakat, zakat harta. Ya, zakat harta. Ini perhatikan ini ya, perkara salat, zakat, ini banyak yang melalaikannya. Paham? Baik, banyak yang melalaikannya. Terkhusus perkara zakat. Ya, terkhusus perkara zakat. Orang bersedekah banyak. Tapi belum tentu orang yang bersedekah tersebut membayar zakat. Tak percaya tanya. Ya, banyak orang tergerak hatinya untuk bersedekah, sumbang ini, sumbang itu. Tapi pasti tanya tentang zakat. Apa itu zakat? Ya, berapa ukurannya, berapa begininya. Paham? Baik. Jadi kira cukup dengan dia banyak bersedekah selesai urusan. Tidak, ada zakat. Nah, zakat itu dihitung dengan rinci. Ada batasannya, ada kadarnya. Berbeda sedekah dia mau bersedekah. Mau setengah hartanya, mau sepertiganya, mau berapa. Tidak ada batasan. Adapun zakat itu hukumnya kewajiban. Dan ada kadarnya yang sudah ditentukan dalam syariat. Untuk siapa ini? Zakat ini? Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang-orang yang meminta. Dan orang-orang yang tidak meminta. Baik. Kalau Syekh As-Syi'di rahimahullah, hakum ma'lum ini lebih luas. Min zakatin wa sadaqatin. Masuk zakat, masuk juga sedekah yang tidak wajib. Ya. Ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Syi'di menafsirkan seperti itu. Jadi lebih luas. Jadi hakum ma'lum, ada yang wajib itu berupa zakat dan ada yang sunnah berupa sedekah. Lista ini wal mahrum. Siapa as-sa'il sini? Itu liman yas'aluhum al-ma'unata. Itu untuk orang-orang yang meminta bantuan, pertolongan kepada mereka. Memang datang. Ya, datang meminta. Kasih ke ini, tak kasih dan seterusnya. Itu dia kasih. Ya, dia kasih. Hanya itu yang dia kasih? Tidak. Ada juga wal mahrum. Ya. Siapa itu al mahrum? Waliman yata'affafu an su'aliha.
Orang yang miskin, yang butuh, tapi dia ya ta'affafu, dia menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, kehormatannya dari meminta-minta. Dia orang miskin, butuh, sangat butuh. Ya, tapi dia tidak meminta dengan lisannya. Ya, dia tidak meminta dengan kondisi dan keadaannya. Tidak. Ada yang seperti ini. Paham ini? Orangnya kalau kita lihat biasa-biasa saja. Tapi ternyata kita periksa, kita lihat kondisinya, rumahnya, keluarganya, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan. Ya, ini juga disyariatkan untuk dikasih. Ya, ya jangan orang minta-minta saja kita kasih, tidak. Tapi orang-orang yang seperti ini yang kadang sangat butuh kita bantu. Ya, kita bantu. Dan ini tidak akan bisa kita wujudkan tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Karena kita tanya di mana rumahnya, kita lihat, subhanallah dia penuh dengan kekurangan. Ya, atau mungkin ada khabar dari tetangganya, teman-temannya, ini fulan miskin, fulanah miskin, ya butuh bantuan apa. Memang dia sendiri, orangnya sendiri itu tidak pernah minta-minta, tidak pernah bilang, ya kabarkan kondisinya begini. Dia bersabar, ya mengharap pahala di sisi Allah. Ya, tapi kadang ada informasi dari orang-orang dekatnya, apa ini fulan begini, ya tertimpa kesulitan dari sisi ekonomi, maka itu disyariatkan untuk diberi. Ini mah apa? Al-mahrum. Ini yang dikatakan al-mahrum. Taib, al-mahrum. Kalau sini kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa huwal miskinul ladzi yas'alun nasa wa huwal miskinul ladzi la yas'alun nasa fayu'tuhu. Taib. Dia adalah orang miskin yang tidak minta-minta kepada orang, sehingga orang-orang memberi kepada dia. Dan dia tidak bisa diperhatikan. Maksudnya orang kalau lihat dirinya, dia tidak tahu, bilang ini orang miskin. Dari sisi pakaiannya mungkin, keadaannya, kondisinya, ya lisannya, ya lisanul hal, lisanul maqal, itu tidak nampak bahwasanya dia orang miskin, orang tidak mampu. Tapi hakikatnya dia orang mampu. Ini juga disyaratkan untuk diberi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Ad-din ay al-jaza, yaumul jaza. Perhatikan tafsirnya di bawah. Walladzina yu'minuna biyaumil hisabi wal jaza. Yang diperkecualikan dari dua sifat yang tercela tersebut di atas, jazu'an dan manu'an, adalah orang-orang yang beriman kepada hari hisab, hari pembalasan. Fayasta'idduna lahu bil a'malis salihati, sehingga mereka melakukan persiapan demi persiapan untuk hari tersebut dengan melakukan amalan-amalan saleh. Karena tidak ada gunanya kita sadar ya akan adanya, yakin akan adanya hari berbangkit, kemudian kita tidak ada persiapan untuk hari tersebut. Karena konsekuensi dari keimanan terhadap hari berbangkit adalah munculnya amalan-amalan saleh sebagai bentuk persiapan kita menghadapi hari tersebut, yang di hari tersebut tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Taib. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka terhadap adab Rabbnya itu musyfiqun, takut. Perhatikan tafsirnya, walladzina hum khaifuna min 'adzabillahi. Orang-orang yang takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya adab Rabb mereka itu ghairu ma'mun. Apa artinya ghairu ma'mun? Perhatikan di bawah. Inna adzab rabbihim la yanbaghi ay ya'manahu ahadun. Sungguhnya adab Rabb mereka itu tidak seorang pun yang pantas untuk merasa aman, ya, dari adab tersebut. Maksudnya apa? Tidak boleh kita merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, hukuman dari Allah, siksa Allah?
Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Karena ketika dia merasa aman, ya saya selamat dunia akhirat, ya aman saya nanti masuk surga. Apa yang dia perbuat? Dia akan santai-santai. Dia akan membiarkan dirinya terjatuh dalam dosa dan maksiat. Dia tidak akan bertobat dari dosa-dosanya. Kenapa? Merasa aman. Ya, merasa aman. Dia akan santai-santai. Tidak ada beban. Ya, tidak ada rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Pada sini sudah disebutkan inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang pun untuk merasa aman dari adab tersebut. Sifatnya orang-orang ini yang diperkecualikan, yang selamat dari dua sifat yang tercela tersebut, itu mereka, sifat mereka ketika hidup di dunia itu takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Dan ini ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri ketika seorang takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini akan apa? Akan melahirkan apa? Ya, dia menjauh dari dosa-dosa dan maksiat. Karena seorang diadab, disiksa, itu ada sebabnya. Sebabnya adalah dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Dan yang paling besar dari dosa dan maksiat tersebut adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Taib. Ini yang paling mengerikan dari dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penyebutan tentang sifat mereka ini, diperkecualikan dari sifat yang tercela tersebut. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang terhadap kemaluan-kemaluan mereka itu hafizun, menjaga. Ya, mereka menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ai walladzina hum hafizuna li furujihim an kulli ma harramallahu alaihim. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kan dia sebutkan menjaga dari apa? Berarti mencakup seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Di sini ya Syekh As-Sa'di rahimahullah merinci, ya. Jadi walladzina hum li furujihim hafizun fala yata'una biha wat'an muharraman. Jadi mereka tidak menggunakan kemaluan tersebut dengan hubungan yang diharamkan. Min zinan seperti perbuatan zina, au liwatin perbuatan homo, au wata'in fi duburin atau menggauli istri di duburnya, au haydin atau menggauli istri dalam kondisi haid. Itu semua haram, masuk cakupan ayat. Ya, masuk cakupan ayat. Karena semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan tidak sampai di situ, masuk juga dalam memandang, ya, menyentuh. Ya, ada apa bentuk dia mengeluarkan air maninya dengan tangannya. Ini semua masuk. Yaitu istimna. Istimna. Kalau bahasanya orang apa? Onani. Ini masuk semua. Ini perbuatan yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang diperkecualikan cuma dua. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka dalam bentuk jamak. Ya, istri disebutkan dalam bentuk jamak, bukan satu istri, tapi istri-istri. Karena kita dibolehkan untuk menikah sampai 4. Aw ma malakat aymanuhum atau budak yang mereka miliki. Ya, budak yang mereka miliki, budak perempuan yang mereka miliki. Ini juga boleh untuk digauli. Fa innahum ghairu malumin. Maka mereka pada hal tersebut tidak tercela. Apa maksudnya? Illa ala azwajihim wa imaihim. Ima itu jamak dari amatun. Pernah dengar ya? Nama amatullah, ya. Hamba perempuan Allah, ya. Baik. Abdullah laki-laki, amatu ya muannas. Ya, jamaknya ima. Kecuali atas istri-istri mereka, ya. Kemaluan tersebut mereka tempatkan kepada istri-istri mereka dan budak-budak perempuan yang mereka miliki, imaihim, ya, imaihim. Fa innahum ghairu muakhadina. Maka mereka itu tidak dihukum, ya, atas hal tersebut, tidak diakhad, tidak disiksa.
Bisa dipahami? Karena itu perkara yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Kemudian Allah mengancam, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Barang siapa yang mencari selain itu semua, ya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Itu tadi, ya, perkara-perkara yang diharamkan, ya, dari zina, liwat, ya, berhubungan di dubur, taib, walaupun itu istrinya, kemudian berhubungan ketika istrinya haid, ya, istimna, itu masuk semua dalam cakupan ayat ini. Faulaika humul 'adun. Mereka itulah yang melampaui batas. Melampaui batas. Taib. Apa tafsirnya? Perhatikan, faman ibtagha wara'a dzalika ay faman talaba liqada'i syahwatihi ghayra zaujat wal mamlukat. Barang siapa yang mencari untuk memenuhi syahwatnya selain dari istri-istri dan budak-budak. Jadi dia ingin penuhi syahwatnya, ya, pada selain istri dan budak. Faulaika humul 'adun ay faulaika humul mutajawizunal halala ilal haram. Maka mereka itulah yang melampaui batasan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, yaitu istri dan budak, kepada perkara yang haram, yaitu selain dua ini. Paham ini? Selain istri dan budak. Oleh karena itu masuk apa yang kita sebutkan. Ya. Walaupun sama istrinya kalau didubur, ya ini juga dilarang, haram. Atau sama istrinya tapi dalam kondisi haid juga ini haram. Atau dia tidak sama istri, tidak sama budak, dia sendiri. Ya, sendiri dengan tangannya atau dengan alat. Dia istimna, maka ini juga semuanya haram. Semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Baik, karena yang dibolehkan cuman istri dan budak. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat mereka, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka terhadap amanah-amanah dan perjanjian itu mereka menjaga. Terhadap amanah dan perjanjian, janji. Amanah dan janji dibedakan sini. Mereka ra'un, mereka menjaga, memelihara. Ai walladzina hum hafizuna li amanatillah wa amanatil ibad. Orang-orang yang menjaga amanah-amanah Allah, amanah-amanah hamba-hamba. Hafizuna li'uhudihim ma'allah ta'ala wa ma'al ibad. Mereka menjaga perjanjian mereka bersama Allah dan bersama hamba-hamba Allah. Baik. Mereka jaga, mereka pelihara, mereka laksanakan. Tunaikan amanah tersebut. Laksanakan janji tersebut. Entah itu amanah kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah, atau entah itu perjanjian kepada Allah dan pada hamba-hamba Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan mereka terhadap persaksian itu qaimun. Mereka tegak. Apa artinya? Walladzina yu'adduna syahadatihim bil haqqi duna taghyirin au kitman. Itu orang-orang yang menunaikan, ya, persaksian mereka dengan kebenaran tanpa dirubah sedikit pun dan tanpa disembunyikan. Nah, kadang dibutuhkan, persaksian dibutuhkan dalam sebuah kasus, ya, ada permasalahan, ya, di depan hakim, depan qadhi, dia butuh bersaksi, harus bersaksi, maka orang-orang yang dipuji ini itu sifatnya apa? Bisyahadatihim qaimun. Mereka tegak di atas persaksian tanpa merubah dan tanpa menyembunyikan sedikit pun. Karena Syekh Sa'di rahimahullah, ya, tanpa menambah, tanpa mengurangi dan tanpa menyembunyikan. Karena persaksian kadang ditambah-tambah. Ya, dia bersaksi, ada betulnya tapi ditambah. Atau persaksian dia betul tapi ada dikurangi. Atau dia betul tapi ada yang disembunyikan. Apalagi persaksian palsu, naudzubillah.
Paham ini? Jadi mereka itu tegak di atas persaksian mereka tanpa perubahan sedikit pun dan tanpa disembunyikan. Kemudian diulangi lagi tentang salat. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kalau tadi daimun, ini yuhafizun. Ini kadang tertukar ya kalau menyetor hafalan biasa tertukar. Ya. Yang sudah hafal al-mu'minun juga kadang salatihim jadi salawatihim. Yuhafizun. Mirip ya, mutasyabihat dari Al-Qur'an, mirip-mirip lafadznya. Baik. Dan mereka terhadap salat mereka itu mereka menjaga. Kalau tadi daimun terus menerus, continue. Apa artinya? Perhatikan tafsir di bawah. Walladzina hum yuhafizuna ala ada'is salati wa la yukhilluna bi syai'in min wajibatiha. Mereka menjaga pelaksanaan salat tersebut. Mereka tidak kurang sedikit pun dari kewajiban-kewajibannya. Ya. Maksudnya dilaksanakan lengkap dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dia laksanakan semuanya. Ya. Plus dilaksanakan dengan sunnah-sunnahnya. Masuk diantaranya adalah melaksanakan sholat tersebut tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Karena sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Itu waktunya sudah ditentukan, ditetapkan. Tidak dijaga tepat pada waktunya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa balasan untuk mereka semua itu. Baik. Orang-orang yang sebutkan sifat-sifatnya. Apa balasannya? Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, mukramun. Ya, mereka dimuliakan di dalam surga-surga tersebut. Ya, mereka dimuliakan dalam surga-surga tersebut. Perhatikan tafsirnya, ulaikal muttasifuna bitilkal awsafil jalilati. Mereka-mereka itu yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia tersebut, itu mustaqirruna, mereka tinggal menetap fi jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Mukramuna fiha bikulli anwa'it takrim. Mereka dimuliakan dalam surga-surga tersebut dengan segala bentuk pemuliaan, ya, penghormatan. Betul-betul mulia, ya. Mulia di dalamnya. Apa sebabnya? Nah, itu tadi yang disebutkan dari sifat-sifat yang mulia. Karena al-jaza min jinsil amal, ya, kemuliaan dibalas dengan kemuliaan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Baik. Ini selesai ayat 19 sampai 35. Ini pelajaran kepada kita semua bahwasanya tabiat manusia itu haluan, ya. Tabiat manusia itu haluan. Ya. Dirinci oleh Allah dengan dua ayat. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Kemudian diperkecualikan orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Dan ini kita saksikan. Kita saksikan sendiri di tengah kita betapa banyak orang yang tidak memperhatikan tabiat asalnya. Ya, yang dengannya apa? Dia turuti. Ya, dapat musibah, dapat ya kesulitan, kesusahan, keluh kesah, tidak mau bersabar. Dinasihati kita yang dimarahi. Ya, ini kita nasihati malah kita yang dimarahi dan seterusnya. Paham? Bahkan meningkat, ya. Dia melakukan kezaliman dengan anggota tubuhnya. Dia berburuk sangka dengan hatinya kepada Allah. Ini mengerikan. Ya. Jadi jazuan jangan kira itu hanya berkeluh kesah dengan lisannya. Kadang hatinya lebih mengerikan. Ya. Paham ini? Tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terima. Ya, bahkan ada yang mengatakan apa? Saya sebutkan kemarin. Ya, takdir itu memang ya seperti ini itu naudzubillah. Bisa apa seperti itu, dibikinkan lagu lagi, ya. Dibikinkanlah lagu. Baik. Nah, itu sudah dijelaskan, ya. Ya, kesalahannya. Baik. Kemudian juga bentuk yang kedua yaitu ketika dia dapat kebaikan, dapat harta, nikmat dari Allah, dia manu'an. Oh, pelitnya luar biasa. Paham? Dia menahan, dia tidak mau tunaikan, ya, hak Allah pada harta tersebut. Ya juga banyak. Ya, diberi kekayaan oleh Allah, ya hartanya ratusan juta sampai miliaran. Padahal kalau kita lihat ya pembahasan zakat
itu tidak harus menunggu ratusan juta kita punya uang. Ya, kadang sekian juta saja, ya tersimpan setahun sudah wajib zakat. Karena nisab zakat harta, ya nisabnya kadar minimalnya itu 85 gram emas. Kali ini berapa? 1 gram. Itu nisab emas. Ada nisab yang satunya, ada nisab perak. Perak itu 595 gram perak. Nah, ini yang bahaya. Kadang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat harga perak misalnya kali 10.000 cuma sekitar 5.900.000, 6 juta. Tersimpan setahun maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Orang hanya ingat emas, nisab emas, padahal ada nisab perak. Ya, ini kita ambil yang paling rendah. Ya, sampai kita hitung-hitung terus emas saya belum cukup uangku 85 juta karena emas 1 juta sekarang. Padahal uangnya sudah 20 juta dalam tabungannya. Tersimpan setahun dia tidak kasih keluar zakatnya. Ini ya, paham ini. Ini karena kejahilan kadang. Ya, atau dia tahu tapi manuan. Dia sudah tahu hukumnya dijelaskan begini-begini tapi dia tahan, dia pelit. Dan hati-hati, ini sangat mengerikan karena ini kewajiban. Zakat itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjut di akhir surah Al-Ma'arij di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.